Kayak cepol hijab. Oh iya, tapi helm motor, helm bogo bentukannya bulat, helm motor. Iya, helm motor tuh namanya helm bogo. Iya, ntar gue cari ya helm bogo modelan benerannya. Maksud gue bukan yang lu orang katain gitu loh. Maksud gue helm bogo tuh aslinya bentukannya tuh kayak mana. Dikitik. Lapor dong, lapor. Miripnya suara gue anjir. Mirip loh gue sama Dokti suara gue. Lapor dong, lapor. Mirip ya? Ih, gue jadi tidak sadar. Gue tuh jago sekali loh impersonate suara orang tuh, gue lumayan jago loh. Ternyata gue punya talenta di situ ya saya. Wah, gue menemukan talenta aku yang baru. Oh, tuntut ya. Tuntut dong, tuntut. Suara ikan pesut kayak mana? Aduh, gue nggak ngeliatin, mohon maaf, gue kagak ngeliatin dia punya video, say. Kagak tahan gue. Lu jangan nanya gue suruh impersonate helm bogo, kagak bisa gue kalau pakai baju bunga bangke gitu, nggak paham gue gimana caranya, kagak punya. Ribet, ntar gue mesti ngejahit dulu baju bunga bangke, akhirnya tuh baju dikemanain gue bingung ya, say. Lu jangan ngadi-ngadi, jangan suruh gue impersonate dia, kagak ngerti. Kalau suaranya kayak mana juga gue nggak tahan nonton VT-nya. Mohon maaf banget, walaupun followersnya belasan juta, gue kagak ngerti yang follow dia pada ngeliatin apa sih. Tutorial pakai baju bunga bangke atau gimana sih? Gue mau nanya lagi gitu loh, maksud gue. Yang follow dia segitu banyak tuh ngapain? Apa buzzer semua? Iya, makanya gue aja kagak pernah tahu, kagak pernah lewat kalau nggak lu orang mention, tau nggak? Terus akhirnya gue lihat, mana sih nih orang yang lu maksud gitu kan. Gue cari tuh, jujur nih, gue cari nih, gue search di TikTok. Itu tadi tidak pernah lewat sama sekali di FYP gue, sekalipun kagak pernah nongol. Jadi pas lu sebut itu, nama itu bener-bener asing di gue gitu loh. Terus udah gitu, jadi gue sangat kepo, dan saking keponya gue sampai search tuh di TikTok. Gue cari namanya ya, nongol lah tuh. Terus pas gue liat, wih, followersnya banyak, say. Ternyata belasan juta gitu kan. Apa 10 juta apa belasan juta ya. Gue penasaran dong. Wah, berarti nih gue udah mikirnya, wah, konten creator hebat nih. Berarti gue yang kudet nih, gue kagak tahu nih konten creator hebat gitu kan. Mungkin setara kayak gue awalnya mikir tuh kayak setara kayak Erika gitu. Sampai muncrat gue ngomong kayak setara Erika gitu kan. Terus gue hanya ngeliat dong video dia yang dia pin, karena kan biasa yang di pin itu yang video yang viewsnya banyak gitu ya. Terus pas gue lihat dong video yang di pin, oh ternyata dia tutorial jadi bunga bangke, say. Oh, mungkin itu orang pengen pada tahu ya. Iya. Aseton gel tuh sama aseton biasa sama aja. Makeup wedding tiap hari tapi demek. Tutorial makeup demek ternyata gitu kan. Ya gue mana tahu netizen. Ternyata suka ngeliatin begitu tutorial bunga bangke. Aku baru tahu. Alisnya disulam kagak? Kenapa sih orang pada nanya alis gue disulam? Orang alis gue digambar. Kan kalau gue lagi live malam-malam tuh suka ini kan, gue udah kagak pakai alis kan. Ntar dikira pansos, Ci. Ya udahlah, pansos yang anggap pansosnya nggak apa-apa lah. Lah, orang juga tahu walaupun followers gue lebih dikit, tapi setidaknya kan gue diundang ke TikTok Award. Selalu ada gue. Ya kan? Mau soal followers banyak mah gampang, say. Lu bikin aja konten-konten berbagi, konten-konten giveaway gitu ya. Terus lu bikin konten-konten yang kesannya lu bukan saking apa, kesannya tuh orang yang baik gitu ya, say. Gitu awalnya gitu. Terus bagi-bagi berkah gitu ya. Wah, banyak pasti followers lu, gampang.
Udah mandi belum? Belum. Jangan jujur, kan bener begitu. Lu coba aja lu bikin konten berbagi. Kalau nggak langsung rame, terus lu konten giveaway. Terus lu konten menjual kesedihan orang lain, tapi lu nya jangan sedih gitu. Lu sebagai penorong, hero nih. Lu sebagai hero yang orang lain lagi sedih, lu angkat. Terus lu berbagi gitu. Konten lu naik pasti. Lebih putih tangan atau wajah? Beda. Tangan gue kayak lebih ke kuning, muka gue lebih ke merah. Awas lah diajak tinju. Nggak apa-apa, ayo tinju, berani gue. Ternyata julid ya. Bukan ternyata, emang dari dulu, say. Emang dari dulu julid. Baru tahu lu kemana aja. Tutorial jidat glowing, perawatan, pakai skincare, minum yang banyak, makan yang sehat gitu. Awas ditelepon, kagak ada yang telepon gue dari kemarin, dari waktu zaman yang api masalah Ani-Ani yang katanya si siapa CEO of Hempas Ani-Ani ditelepon, kagak ada tuh, kagak telepon gue. Nggak ada Ani-Ani yang telepon gue. Ani-Ani yang telepon gue kagak ada. Terus ini permasalahan ini juga kagak ada yang telepon gue. Di DM nanti kagak ada yang DM gue, kagak ada yang DM, kagak ada yang telepon. Padahal gue pengen loh di DM sama telepon. Ntar gue mau nanya, gimana sih cara bikin itu cara bikin dress bunga bangke? Mau loh aku buat nanti Halloween tahun depan. Jadi aku bikin dari sekarang. Aku mau gitu nanti. Kalau bisa aku mau bikin sama Adrian Gan. Tapi mau nggak ya Adrian Gan kira-kira bikin konsep Congsam bunga bangke? Oh ya, nggak usah tunggu pas Halloween, kelamaan. Karena gue udah kayak gue nggak sabar kan ya. Kita kan pengen pansos, say. Kita tuh pengen pansos banget gitu sama seseorang yang oh my god followersnya banyak sekali gitu. Jadi gue tuh pengen kalau misalnya dia sampai telepon gue atau DM gue pengen nanya, mohon maaf ya, gila, konten kamu tuh bisa memberikan aku inspirasi banget loh. Aku pengen tahu kamu tuh bikin kostum bunga bangke tuh di mana? Karena aku tuh pengen banget gitu pakai nanti pas Sincha. Aku pengen pakai Congsam tapi konsepnya bunga bangke gitu. Biar followers aku juga nanti nambah, views aku banyak. Terus aku pengen bikin sama Adrian Gan, tapi kayaknya gue digampar sama Adrian Gan. Kok Adrian Gan, aku pengen bikin Congsam. Gimana Congsamnya, modelnya Agnes, yang elegan, yang mewah? Enggak, yang bunga bangke kok. Biar viral kita kok. Kan orang biasa ya kalau misalnya yang congsam elegan cantik itu kan udah biasa. Kali ini kita bikin konsep lain, konsep congsam bunga bangke gitu. Bunga bangke bentukannya kayak mana sih? Gue aja belum pernah lihat aslinya bunga bangke. Terus lu nanti di atas congsame gitu ya, kayak ada kawat-kawat yang ceritanya kayak terbang-terbang gitu loh, lalet gitu, say. Jadi kan bunga bangke kan katanya dikelilingin sama lalet tuh kan, bau kan. Jadi lu kasih tuh lalet gitu di atas tuh, kayak ngambang-ngambang gitu di sekitar lu. Bagus loh. Beneran ya, lu gak percaya kalau sampai gue di DM atau gue di WhatsApp ya, gue screenshot. Kalau lu gak percaya, gue pasti bakal ngomong begitu. Nih gue kasih tahu dulu, jadi lu orang tahu kan, gue pasti ngomong gitu. Nanti gue screenshot ya, lu orang doain lah biar gue di DM lah. Jadi gue bisa bikin konten gitu, saya terus gue post di TikTok sama di IG. Babunya nyerang, nggak apa-apa. Labrak jauh, say, jauh. Labrak kita one on one aja. Lawan lakinya aja aku berani. One on one lah sama lakinya. Berani aku. Gak salah itu mah.
Nggak usah bawa bala-bala, itu mah sendiri aja. Soalnya kayak macoan gua. Jangan-jangan panco kuatan gua sama lakinya. Ya kan gue tak nggak enak hati gua. Ini keroyok gimana? Keroyok aja nggak apa-apa saya. Banyak dayang-dayang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wajar lah banyak dayang-dayang. Kan orang yang kerja tiap hari sampai harus make up tiap hari kan wajar lah. Berarti yang kerjaannya banyak. Kalau gue kan tiap hari jarang make up. Make up kalau lagi ada ke event yang ada duitnya aja gue make up gitu. Kalau nggak kan gue kagak make up. Sayang kulit gue. Jadi ya udah, kita nggak perlu lah banyak bala-balanya, nggak perlu. Turun aja sendiri. Iya begitu, say. Gue itu diapain, di remove, say, di remove. Biar nggak demek kuku gua. Kelamaan pakai biap. Ya kuku juga bisa demek. Kita tetap harus menjaga kesehatan kuku, kesehatan muka, biar nggak demek. Lu tau demek gak sih? Bukan demek loh, demek. Uban iyalah, wajar lah. Wajar lah, gue kan udah tua kalau ada uban. Daripada orang 20-an mukanya kayak orang tua, kayak udah umur 60. Ya wajar lah kalau gue udah tua tapi rambut cuman ada ubanan, gak masalah lah. Ya kan? Yang bermasalah tuh kalau misalnya umur 20-an ternyata mukanya kayak orang tua. Kaget banget gua. Oh my god. Tapi gue jujur loh. Gila ya. Maksudnya gue tuh kayak ngelihat kayak orang anak-anak yang di konten atau apa gitu masih pada muda-muda banget. Tapi apa karena pada dari kecil udah pada pakai make up ya? Apa sih? Gue bingung loh. Apa dandanannya tuh udah kayak sok tua banget pada. Kagak loh, bukannya kurang duit. Mereka tuh kayak bisa dandan. Mereka tuh dandan tapi kayak dandanannya tuh kayak memilih untuk dandanan yang kayak orang tua aja gitu. Gue juga gak ngerti kenapa. Siapa Ci? Banyak. Maksud gue bukan mau ngomongin ke satu orang. Maksudnya banyak yang kayak gitu sekarang. Kayak anak-anak kuliah, anak-anak SMA gitu. Tapi udah pada kayak tua-tua banget gitu loh mukanya. Dandanannya tuh udah kayak emak-emak. Soalnya kayak maunya tebel gitu makeupnya. Kalau gue kan maunya makeupnya tuh tipis. Kalau tebel tuh gue kayak kelihatan makin jadi kayak tua gitu. Udah nikah ya Ci? Menurut Ngana? Nutupin bopeng. Siapa bopengan? Enggak lah, ada yang nggak bopengan juga, maksudnya tetap aja makeupnya pada tebel-tebel. Gue besok mau ngajak anak gue nonton Wicked nih, gue belum nonton dari waktu itu. Follow my lead, and yes, indeed. Bagus Ci Wicked, iya gue mau nonton. Tapi yang premier cuman di kemarin, besok tuh yang ada premier tuh cuman tinggal di Lotte. Cuman ya udahlah, anakku maunya situ. Ya udah. Ke Lotte aja walaupun agak jauh. Tadi gue pengen di PS atau Sensi gitu loh yang dekat, ternyata ya jauh.
Udah nggak ada, udah di yang biasa, udah nggak di Premier lagi. Uban, iya kenapa sih? Apa masalah? Uban ada di rambut tuh nggak masalah. Emang tempatnya uban mestinya di situ, say. Kenapa lu pada ribut banget lah? Uban ada di rambut. Audrey mana? Audrey lagi di bawah, lagi makan lagi dia. Makan mulu tuh anak. Kenapa nggak ke nail art aja? Gue kagak ada waktu. Besok tuh gue harus nemenin anak gue seharian. Terus kapan gue copotinnya? Kalau misalnya ada nail art kan mereka juga datang kemari. Cuman tuh waktu gue tuh walaupun gue udah kagak ada kerjaan gitu ya, tetap aja kayak banyak kegiatan gitu loh. Jadi kayak susah, kayak gue harus misalnya oke, jam sekian untuk nail gitu ya. Repot gitu, say. Waktu adalah uang. Logat Manado. Gak bisa gue logat Manado. Kecuali ada orang Manado yang ngomong di depan gue bisa. Gak paham aku logat Manado. Live bareng sama Audrey. Audrey di bawah. Ini kalau gue tarik takutnya copot nih gue kuku gue. Ci mau nikah tapi duit cuma 500.000. Makanya jangan nikah kalau duit kau cuma 500.000. Ngapain kau nikah? Coy, cari duit aja susah. Kau masih mau nikah modal duit 500.000. Jangan nikah kalau belum ada uang, jangan nikah. Iya, home service dia tahu home service kan juga masih janjian jam berapa. Orang kadang nanya, aku mau nikah gitu, mau nikah tapi nggak ada modal. Ya kalau nggak ada modal jangan nikah. Emang nikah udah sebatas itu aja, habis kau kawin gitu ya, tuker cincin, terus ke penghulu, terus kau halal, udah nikah selesai gitu. Terus habis itu malam nikah, terus akhirnya kau bunting, anak kau mau dikasih makan apa? Kau cuma punya 500.000 buat nikah. Kadang nggak habis pikir sama orang yang suka ngomong gitu. Mau nikah tapi nggak ada duitnya. Ya kalau nggak ada duit jangan nikah. Emang lu nikah cuma mau begitu doang, kagak punya anak? Ntar kalau kebablasan punya anak, yang kesian anak kau. Makanya kalau orang yang pemikiran kayak begitu, jadi banyak anak Indonesia terlantar urusan yang kayak begitu. Emang dikira nikah tuh tanggung jawab cuma nikah doang, tukeran cincin, punya surat gitu. Enggak. Walaupun mau bilang child free, ntar akhirnya nongol si Otong. Kalau si Otong nongol gimana? Mau apain kau? Gak dikasih makan, tinggalin di panti. Kan kurang ajar, mau enaknya doang. Kurang-kurangin yang orang dikit-dikit malu katanya udah umur gini nikah, belum udah umur udah tua. Ya, nggak apa-apa nikah udah tua, yang penting mapan. Ada modal buat punya anak ini daripada nikah muda kagak ada modal. Terus habis itu apa? Cerai, punya anak ditinggal dikasih maknya. Nah, kesian malu suruh ngurusin anak lu mulu. Ya iyalah. Ngapain nikah muda? Nikah itu kalau udah sanggup. Nikah tuh kalau udah sanggup. Begitu. Kok bener, Ci? Ya iyalah bener. Kadang tuh gue kesian gitu loh. Maksud gue kesian kayak misalnya gue ke panti ngelihat orang tuh ada beberapa panti tuh yang anaknya tuh nggak boleh diangkat, ngerti nggak? Jadi memang cuma diurusin doang di panti. Jadi ada orang tuanya. Terus ada yang orang tuanya masih kecil kayak gitu. Kesian cuy. Emang tuh anak minta dilahirin kan kagak.
korban keegoisan ortu. Cuman maksudnya kan kadang nih apalagi orang yang tinggal buka di desa gitu ya, mungkin yang pemikirannya tuh masih kolot, yang katanya anak kadang kan di desa tuh suka misalnya anak umur 16 tahun disuruh merit gitu kan, belum bisa cari duit, belum bisa bertanggung jawab, belum menikmatin masa muda, belum tahu gimana susahnya nikah, ngurus anak, tanggung jawab segala macam, udah disuruh kawin, udah disuruh bunting. Terus punya lagi udah basi remaja, punya lagi bocil, gimana tanggung jawab sama anak, kan gimana ya? Kayaknya gue bilang itu tuh salah satu yang harus ada mungkin ada minimum umur nikah kali ya. Nikah umur berapa? Gue umur 26. Nikah kayak harus ada minimal umur nikah gitu. Kalau di bawah itu tuh nggak boleh nikah. Tapi kagak nikah juga sama aja, dipakai doang. Habis itu bunting. Gimana nih, susah. Tau lah. Ada iya ada juga, tapi kan maksud gue banyak aja yang di bawah itu. Tahu-tahu udah dihamilin. Ci itu background. Kagak, kamar gue beneran apa background. Kalau lakinya nganggur boleh gak, Ci? Ya kalau lakinya nganggur tapi punya hartanya kayak di safety boxnya Chandra Dewi 1T, ya gak apa-apa nganggur. Nganggur gimana dulu nih? Nganggur kagak punya harta tapi nganggur punya harta. Kalau nganggur tapi kayak Chandra Dewi di deposit boxnya ada 1T, kagak apa-apa nganggur. Saya bisa lah itu dipakai berapa turunan juga. Nganggurnya apa nih? Nganggur kagak punya harta apa nganggur apa? Lahiran normal atau sesar? Sesar, gue mau normal tapi anak gue kagak keluar, jadi mau nggak mau gue disesar. Bajunya lucu amat, ini True Religion, si kayak Julaihut yang kayak Buddha gitu gambar, tapi iya Buddha yang happy Buddha itu, tapi dia biasa megang gitar. Ini True Religion brandnya, brand jeans True Religion. Gue suka banget jeans celananya gitu-gitu, suka gue. Ada pernah pakai behel nggak pakai? Natalan di mana? New Zealand. Nggak pakai cushion SS. Kukunya udah dicopot tuh, Habis ini mau gue gunting, mau gue pendekin semua. Bahas ikan pesut, gue nggak ngikutin lagi ikan pesut, bodo amat. Rumah kena banjir Roh Kudus. Rumah siapa yang kena banjir Roh Kudus? Bahas Papi Culo apa lagi, nggak ngikutin lah. Papi Culo apa lagi, gue aja nggak tahu Papi Culo apaan. Lu orang banyak banget sih gosipnya. Papi Culo apa lagi sih? Jidat mana kinclong? Iya, alhamdulillah ya. Kemarin juga dokter gue bilang kinclong banget jidatnya. Papi Culo tuh ikan pesut. Pernah beli baju di pasar nggak? Enggak. Kalau beli sayur pernah, kalau beli baju di pasar enggak. Pakai MUA mana? MUA gue ganti-ganti, say. Biasa ada di IG gue spill kalau gue lagi pakai yang mana, tergantung eventnya yang mana. Tapi MUA gue tuh ganti-ganti karena gue demen look gue beda-beda gitu. Jadi gue biasa nggak stick with one MUA, tapi biasanya gue ada my favorite MUA, gue juga ada gitu. Cuman gue nggak biasa hanya cuma pakai satu gitu, biar kalian tuh nanti besok ngeliat gue tuh beda lagi gitu. Kadang kan kalau misalnya
MUA-nya satu kan stylenya tuh, style makeupnya tuh gitu-gitu aja gitu. Jadi gue pengen muka gue beda-beda. Punya duster nggak sih? Punya, tapi nggak banyak. Itu juga biasa emak gue yang beliin. Hah? Itu kenalnya Meci? Bukan, ini pakai kutek, kutek yang gel. Ngilu cilet kukunya. Enggak ngilu. Nggak apa-apa kok, nggak sakit. Nail art berapa? Maksudnya kalau gue yang bikin itu. Tapi nail art tuh mahal ya. Kutek-kutek yang apa? Kalau yang kutek-kuteknya bagus tuh mahal. Open course ngaji. Gak bisa gue bikin sendiri, gue cuma bisa remove doang. Bikin sendiri gue gak bisa. Selalu gue kalau gue pernah coba bikin sendiri, gue punya tuh kayak UV lights-nya segala macem, gue punya. Cuman begitu gue pasang sendiri tuh kayak gampang copot. Kenapa? Nggak tahu. Nggak ngerti gue. Kayak gue nggak dapet yang bagus gitu loh si ininya. Mungkin skillnya juga kali ya, skillnya yang nggak bagus, terus ininya juga nggak bagus. Kayak beda aja gitu sama yang biasa gue panggil ke rumah. Kalau dulu gue suka bikin di Sasi, sering pakai retinol yang enggak loh. Malah kemarin gue baru bahas sama temen gue lagi bahas, katanya dia pakai retinol bagus banget. Terus gue bilang, gue sampai sekarang gue kagak pernah pakai retinol loh. Jadi kandungannya tuh yang aging memang, maksudnya yang kayak biar buat yang aging proses gitu loh, biar nggak menua gitu, tapi nggak spesifik retinol gitu. Jadi gue, kalau lu tanya gue biasa pakai retinol atau enggak, dan gue nggak tahu efeknya ke gue gimana gitu loh. Masih pakai retainer nggak? Masih dong, itu lifetime, selalu seumur hidup akan pakai retainer. Apa syarat awet muda? Duit dan happy, say. Itu yang utama. Muka nggak ditempelin duit ya udah percuma aja juga. Yang sering gue masak apa maksudnya? Bahas drakor, gue nggak ngikutin drakor. Obat nahan nafsu makan, nggak pernah pakai obat nahan nafsu makan. Gue makan aja nafsu mulu. Basic skincare menurut gue apa? Moisturizer. Sebenarnya sih moisturizer doang kalau menurut gue. Karena gue juga jarang pakai sunscreen. Spill moisturizer gue banyak banget, say. Banyak banget, dan jujur li gue sekarang kayak setahun belakangan ini lebih sih, gue tuh nggak bisa stick with one moisturizer karena gue tuh harus banget nge-review produk gitu, dan gue dikirimin, jadi gue mau nggak mau gue harus coba gitu loh. Jadi kalau misalnya lu tanya moisturizer gue sekarang apa, banyak, tergantung gue lagi nge-review apa. Jadi kayak gue tuh sekarang pun kalau mau stick with one brand tuh susah, kecuali gue udah jadi brand ambassador brand tertentu ya, dan gue harus quit yang lain. Sebetulnya sih gue udah ada satu brand, high end brand, luxury brand skincare,
yang minta gue untuk jadi brand ambassador. Cuman gimana ya, gue juga banyak banget requestan untuk review yang lain. Kalau misalnya gue udah jadi brand ambassador kan gue nggak bisa untuk nge-review yang lain lagi. Olahraga post C-section apa? Gue abis 1 bulan abis operasi sesar aja gue udah kickboxing. Jadi lu jangan nanya gue memang agak-agak hardcore. Suka sepak bola nggak? Nggak suka. Pakai behel berapa lama? 9 bulan tapi 2 kali ya, karena gue yang waktu dulu pertama kali pas SMA, tapi gue copot tuh setelah 9 bulan pakai behel, gue copot. Terus gue nggak pakai lagi retainernya, jadi retainernya gue bolong-bolong gitu loh. Akhirnya gingsul gue agak balik lagi. Sebenarnya nggak balik parah sih, cuman kayak miring dikit aja. Tapi gue nggak suka gitu kalau misalnya dia miring dikit aja tuh gue nggak suka. Makanya gue gue behel lagi buat 2 kali. Yang kedua kali juga 9 bulan. Nah akhir itu setelah gue udah behel yang kedua kali, gue sampai sekarang nggak pernah putus pakai retainer tiap malam. Nyanyi waktu kecil. Waktu kecilku dulu amatlah senang, senang dipangku, di peluknya. Apa sih lagunya, bener gak sih gue? Aku tersadar. Kok sendiri mulu kak? Bukan tawuran, ngapain rame-rame? Dan ngapain laki gue live streaming di sini? Yang ada lu orang ani-ani ngincerin laki gue. Lagu waktuku kecilku dulu yang mana? Audrey lagi apa? Lagi makan lagi dia di bawah. Amatlah senang, senang dipangku, di peluknya. Nggak tahu yang lagi viral sekarang. Aku tersadar. Nggak boleh gunting kuku malam-malam, bodo amat. Orang nggak boleh gunting kuku malam-malam zaman dulu tuh kenapa? Karena zaman dulu tuh mungkin malam-malam tuh kagak ada lampu. Jadi lu orang tuh mesti gunting kuku pakai petromak. Yang ada ntar kalau nggak kebakaran, kalau nggak kuku lu ke gunting. Makanya kenapa dibilang dulu kagak boleh gunting kuku malam-malam. Gitu say. Lagi percaya. Terus kenapa katanya orang bilang katanya kalau gunting kuku malam-malam nyumpahin meninggal apa gimana nih? Kagak ada kaitannya. Di mana behelnya 99 bulan? Karena gue itu bukan masalah behelnya di mana ya. Karena kondisi gigi gue itu nggak parah. Jadi gigi gue tuh cuma ada gingsul 1 doang, dikit. Yang lainnya tuh udah rata. Jadinya cuman 9 bulan pun juga udah rata. Gitu. Biasa kan orang bertahun-tahun ya. Kalau gue karena memang basicnya udah rata giginya. Jadi cuman ngebenerin gingsul aja. Kenapa gingsul malah dihilangin? Gue maunya rata aja. Sebenarnya gingsul gue banyak yang bilang manis sih kalau ketawa. Cuman gue nggak suka. Ya suka-sukanya orang lah ya. Ada yang suka orang ada gingsul gitu, ada yang enggak. Nah gue personally nggak suka gitu loh. Jadi gue maunya gigi gue rata aja kayak gini. Pensil alis merek apa? Anastasia Beverly Hills. Tapi gue bilang sama lu sebenarnya nggak perlu sih lu beli Anastasia Beverly Hills.
karena mahal. Salah satu sebetulnya pensil alis adalah salah satu make up yang lu nggak perlu beli high end, karena sebenarnya sama aja, ujung-ujungnya tergantung skill lu pakai. Tapi ya udah, kalau misalnya lu ada duit lu mau beli yang mahal juga nggak apa-apa. Itu intinya. Tapi sebenarnya nggak perlu, karena nggak beda jauh sama yang murah. Tergantung aja lu pakainya gimana. Gitu. Pipa oke sih, cuman menurut gue kalau hitamnya terlalu hitam, kalau coklatnya terlalu coklat, dan kadang ngejegrak banget gitu loh warnanya. Jadi tergantung lu, kalau lu punya kalau lu punya bisa menghandle tangan lu seberapa kuat lu nekennya atau apa, atau ngaturnya gitu ya, bikinnya ya boleh-boleh aja pakai itu. Saya bagus juga, cuman menurut gua agak, kalau lu nggak bisa ngehandle tangan lu dengan baik, jadinya ngeblok. Kalau Brocara gue nggak gitu pakai Brocara sih, karena gue bukan tipe yang suka kayak naikin alis gitu. Gue yang penting alis berbentuk aja, gue nggak suka yang kayak sampai rambutnya harus naik gitu. Jadi gue nggak pakai Brocara, atau lu pakai kayak brow shadow gitu loh yang bubuk. Mending skincare atau perawatan, itu dua hal yang tidak bisa, tergantung budget lu lah. Itu dua hal yang saling berkesinambungan tapi tidak sama. Dalam artian kalau lu budgetnya pas-pasan, yang lu utamain adalah perawat. Kalau lu budget pas-pasan, yang lu utamain adalah skincare. Setelah lu udah bisa memenuhi skincare lu dengan baik tanpa lu perlu misalnya, aduh bulan depan gue kebeli lagi nggak ya skincare gue gitu, baru abis itu adalah perawatan gitu. Karena perawatan tanpa diimbangi dengan skincare yang terus menerus, juga perawatan lu gak akan maksimal. Perawatan juga tanpa diseimbangi sama lifestyle lu yang bagus, dalam artian makannya sehat, ataupun ngurangin gula-gulaan, ngurangin yang minyak-minyakan, juga gak akan bisa maksimal gitu ya. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Audrey pakai skincare anak nggak? Enggak sih tiap hari, cuman kadang kalau misalnya dia lagi ngegolf aja baru dia pakai sunscreen. Gue sudah beliin mereka sunscreen, tapi anak gue suka males pakai sunscreen. Ya udah. Belum ganti baju dari siang belum? Baru pulang. Hai Audrey. Pakai filter nggak? Enggak. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kecentilan. Ya belum mandi, masa bau? Oh bau keringetan. Audrey kelas berapa? Kelas 3. Iya, dia baru mandi. Karena gue kan dari tadi pagi nemenin dia, siang golf segala macem. Audrey belum bobo karena besok dia nggak sekolah, udah selesai. Apa nggak masuk angin? Nggak, tuh kuku gue udah pendek, udah selesai. Kan nggak ini kan? Karena gue nggak ngikut kan kukunya, nggak jadi kering karena gue pakai biap. Tingginya berapa Audrey? Audrey tingginya sudah 142.
Labubu berapa, ada banyak. Labu-labu mau nganterin. Iya, gue juga udah mau udahan. Baterai gue tinggal 17%. Gue mau ngecas, gue mau mandi, oke. Terus gue mau pakai skincare, dan itu kan merah-merah tuh kalau gue deketin tuh muka gue merah-merah. Ini sebenarnya nggak tahu ya, kalau live TikTok tuh selalu cantik aja kulitnya, padahal kenyataannya tuh nggak kayak gini. Kebanyakan tuh sampai sini semua tuh merah-merah, titik. Padahal ini gue nggak pakai filter, tapi nggak tahu kayak udah ada filternya, ngerti nggak lo? Jadi tuh kalau misalnya live di TikTok tuh lo pasti jadi cantik. Padahal tuh sebenarnya kulit gua nggak kayak begini nih sekarang. Ini nih semua nih merah semua, titik kecil, tapi nggak appear di live TikTok. Kulit sensitif ya enggak? Kulit gua nggak sensitif. Ini kan gua habis treatment, bukannya sensitif.